Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jinan M. Zainuddin Said ingin menjelaskan tentang perlindungan konsumen dan salah satu contohnya. Pertama-tama, sebelum membahas tentang perlindungan konsumen, saya terlebih dahulu akan menjelaskan pengertian dari konsumen. Konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, pengertian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyediaan dan penggunaannya dalam bermasyarakat. Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UU-PK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UU-PK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Batasan hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Dan dengan penggambaran masalah yang telah diberikan di muka adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyediaan dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi pada umumnya, hukum yang berlaku dapat pula merupakan hukum konsumen, sedangkan bagian-bagian tertentunya yang mengandung sifat-sifat membatasi, mengatur syarat-syarat tertentu perilaku kegiatan usaha dan melindungi kepentingan konsumen merupakan hukum perlindungan konsumen. Kegiatan perlindungan konsumen seperti halnya juga mengatur perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapatkan porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beretikat baik, serta pencegahan berbagai perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Purba dalam menguraikan konsep hubungan pelaku usaha dan konsumen mengemukakan bahwa kunci pokok perlindungan hukum bagi konsumen adalah bahwa konsumen dan pelaku usaha paling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengonsumsi dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan. Pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pelaku usaha. Asas-asas yang dianut dalam perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah yang pertama, asas manfaat. Asas ini mengandung makna bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak konsumen dan pelaku usaha, sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya. Yang kedua, asas keadilan. Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang. Yang ketiga, asas keseimbangan. Melalui penerapan asas ini
Diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha, serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang. Tidak ada pihak yang lebih dilindungi. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Diharapkan penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Tujuan utama diterapkannya perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasa aman perlu diciptakan sebab hak untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Komitmen untuk menciptakan rasa aman kepada konsumen terlihat dari semua norma perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki sanksi pidana. Artinya, segala upaya yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tidak hanya mencakup tindakan preventif, tetapi juga mencakup tindakan represif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus perlindungan konsumen, yaitu terkait penarikan produk obat anti nyamuk HIT. Pada hari Rabu 7 Juni 2006, obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif proposur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan. Sebelum Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan menggunakan proposur, tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis HIT 2,1A atau jenis semprot, dan HIT 17L atau cairan isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megarsari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti nyamuk HIT. Masalah lain kemudian muncul. Timbul miskomunikasi antara Departemen Pertanian atau Deptan, Departemen Kesehatan atau Depkes, dan BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut undang-undang, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal tersebut menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun, menurut Kepres pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM. Namun, Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan semua obat nyamuk harus terdaftar atau terregistrasi di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM. Ternyata, pada kenyataannya, selama ini izin produksi obat anti nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi jelas terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut. Akan tetapi, penarikan produk tersebut ternyata belum merata. Sejumlah toko di Jakarta masih menjual bebas produk obat nyamuk HIT yang mengandung bahan aktif berbahaya itu. Selain belum mengetahui adanya perintah penarikan, mereka tak mau merugi jika produk yang laku keras itu tak ditarik produsennya sendiri. Penggunaan klorpirifos dan diklorvos pada obat nyamuk HIT ditemukan setelah Badan Pupuk dan Obat-obatan pihak Departemen Pertanian melakukan inspeksi mendadak ke PT Megarsari Makmur di kawasan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Deptan memberi waktu 2 bulan untuk menarik produk tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PT Megarsari terancam sanksi berupa denda sebesar 2 miliar dan akan kurungan penjara 5 tahun. Kesimpulannya, obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megarsari Makmur dinyatakan akan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif proposur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia, sementara yang di pabrik akan dimusnahkan.
karena sebelumnya Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi mendadak di pabrik HIT dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya, di mana sudah memakan korban yang korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirupnya. Maka dari itu, pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia agar hal-hal seperti serupa tidak terjadi, karena pelaku usaha seharusnya memperhatikan produk, barang, atau jasa yang akan diproduksinya agar tidak terjadi spesifikasi barang atau produk yang merugikan konsumen. Demikianlah pemaparan mengenai perlindungan konsumen dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.